dunia tahu bahwasanya Indonesia tanah surga. Dan begitupun tanaman-tanaman anggur ini adalah tanaman-tanaman yang tertulis di semua kitab adalah tanaman yang ada di taman surga. Kan gitu ya. Jadi saya mengkombinasikan tanaman surga saya tanam di tanah surga. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Saya Yatno Gondrong dari kebun anggur Pulau Gebang yang berlokasi di Jalan Raya Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Di sini tidak begitu banyak untuk varian atau jenis ya. Di sini hanya ada beberapa saja yang memang sudah saya pilihkan untuk yang genjah ataupun gampang berbuah. Biasanya itu yang diminati oleh masyarakat yang gampang berbuah. Kayak macam Livia, Julian, Krasnaya Pulia, Jupiter, Dixon, Baikonur, dan beberapa jenis yang lain. Untuk yang tadi jenis-jenis yang saya sebutkan, itu jenis-jenis anggur import ya Bang, table grape. Kalau untuk lokal, kayak macam mungkin kita sebutkan aja jenisnya Isabella ataupun Red Master, itu hanya kita jadikan sebagai rootstock ataupun batang bawah sebagai perakaran. Anggur impor ini proses adaptasi Bang ya, cukup lumayan lama. Untuk dia bisa ditanam dengan teknik stek ataupun tancap langsung tanpa menggunakan sistem okulasi ataupun grafting. Jadi di usia indukan yang katakanlah minimal itu 2 tahun baru bisa kita lakukan perbanyakan melalui sistem stek ataupun tancap batang langsung tanpa dengan okulasi ataupun grafting seperti itu. Cenderung ya, kalau untuk anggur ini media tanam itu di media tanam yang gembur ya, yang poros, yang artinya dia tidak terlalu banyak menyimpan air. Itu pun tergantung dari rootstock yang kita pakai. Kasih contoh Bang. Ataupun jenis yang kita tanam. Seperti itu. Kalau mungkin dari Red Master misalkan ya, dengan rootstocknya yang kita pakai dengan Red Master, mungkin di kontur tanah yang basah bisa beradaptasi. Kalau yang Bella mungkin sedikit agak kering, kayak mungkin di tanah berpasir, itu yang kita pakai seperti itu. Setiap jenis memang harus berbeda-beda artinya Bang, media tanam. Tidak juga. Tapi pada umumnya untuk budidaya tanaman anggur ini tidak terlepas dari yang namanya rootstock dan media tanam. Kebun anggur Pulau Gebang ini adalah pengembangan dari kebun imut Cinaka di Duren Sawit. Sejak dari tahun 2021 awal, di sini ada peran serta dari KPKP Jakarta Timur yang menempatkan kami di sini untuk bisa mengembangkan secara luas, mengedu masyarakat secara luas.
seperti itu. Kenapa saya pilih anggur? Ya, anggur di Indonesia menjadi barang yang istimewa, Bang. Yang kita hanya menunggu musim kiriman dari luar untuk bisa kita nikmati buah anggur dengan harga yang bervariasi. Buah sultan, Bang. Betul. Nah, lalu dunia tahu bahwasanya Indonesia tanah surga. Dan begitupun tanaman-tanaman anggur ini adalah tanaman-tanaman yang tertulis di semua kitab adalah tanaman yang ada di taman surga. Kan gitu ya. Jadi saya mengkombinasikan tanaman surga saya tanam di tanah surga. Seperti itu. Dan alhamdulillah dari 42 jenis yang saya pilihkan, alhamdulillah sudah banyak berkembang, khususnya di wilayah DKI Jakarta, mungkin karena kebun Imut Cinakal pada waktu itu menjadi pelopor anggurisasi di DKI Jakarta. PKK itu sangat penting, Bang, dalam menularkan manfaat urban farming bagi masyarakat di sekitar. Dengan adanya ibu-ibu PKK yang selalu berkegiatan tentang bagaimana bercocok tanam, merawat tanaman, itu mereka tularkan kepada masyarakat-masyarakat di sekitar. Maka terciptalah mungkin kelompok-kelompok tani di RT dan RW. Seperti itu. Jadi di sini kalau untuk mencari buah yang matang secara banyak atau secara serempak di sini sulit, Bang. Karena di sini buah anggur itu saya bebaskan untuk pengunjung icip-icip. Kenapa begitu? Karena di saat buah anggur yang berasa cocok di lidahnya, maka dia akan tanyakan bibitnya. Bibit ini ada nggak jenis ini kan? Jadi itu sebagai trik ataupun promosi saya untuk menopang jalannya bisnis saya. Bisnis saya di sini hanya menjual bibit anggur, mengedukasi ataupun konsultasi seperti itu. Kalau untuk buah anggur, saya bebaskan pengunjung untuk icip-icip. Makanya kalau di sini dicari buah anggur yang matang, yang siap panen, kadang-kadang udah kehabisan sama pengunjung. Kalau bagi masyarakat pemula ya, Bang ya, di sini nih mereka tidak menyebutkan jenisnya karena mereka juga awam. Paling mereka menyebutkan warna daripada buah anggur. Bang, saya pengen buah anggur yang hijau. Gitu. Biasanya mereka ada di supermarket itu yang namanya Saint Muscat kan gitu ya kan. Seperti itu ya. Nah, biasanya saya edukasi perawatannya seperti apa Saint Muscat supaya ini bisa berbuah. Nah, kalau anggur yang merah biasanya yang lebih gampang kayak macam Baikonur. Baikonur itu mudah dalam pembuahan, tidak terlalu rumit. Nah, biasanya seperti itu, Bang. Kalau yang hitam kita larikan ke Gospi ataupun akademik. Kalau untuk harga, maksudnya harga bibit ya. Iya, kalau untuk harga bibit di sini berkisar dari 125.000 sampai 150.000, Bang. Tergantung besar kecilnya bibit. Kalau misalkan sudah di atas 1 meter, itu beda lagi deh harganya. Seperti itu. Biasanya umumnya itu 50 sampai 75 cm tingginya bibit. Itu berkisar di 125 sampai 150.000. Kalau untuk kisaran pendapatan di penjualan bibit ini bisalah mencapai di angka 50 bibit per bulan. Nah, dibantu dengan yang bibit-bibit atau pohon-pohon indukan yang sudah berbuah ataupun yang sudah dewasa. Itu bisa di angka mungkin sekitar 5 sampai 7 juta per bulan. Tidak seperti tahun-tahun seperti tahun 2019 ataupun 2020. Wah, itu sedang booming-boomingnya. Mungkin omset saya itu bisa di angka 20 sampai 25 juta. Tapi sekarang sudah agak menurun karena kenapa? Sudah banyak. Yang dulu mungkin saya edukasi, belajar sama saya, sekarang sudah bisa membuka bisnis barunya. Seperti itu. Dan alhamdulillah itu bisa bermanfaat buat mereka kan itu. Bicara masalah saya membuka edukasi kadang-kadang secara free ya, gitu kan. Yang penting ilmu ini bisa tersalurkan, bisa bermanfaat. Saya tidak pernah menganggap orang-orang yang datang belajar ke sini sebagai pesaing.
tapi apa yang saya lakukan dan bisa bermanfaat buat dia, di situ ada nilai keberkahan buat saya. Kalau untuk di tanaman anggur ini tidak ada Bang yang namanya pemula. Kembali kepada bagaimana rutinitas kita merawat pohon. Yang biasanya kebanyakan kita agak kurang sabar dalam memperlakukan si pohon, melakukan perawatan ataupun pengaplikasian nutrisi. Kan gitu. Biasanya menaburkan pupuk terlalu banyak. Ini. Jadi kalau saran saya adalah rutinitas baik penyiraman maupun pengaplikasian pupuk itu harus terjaga. Jadi di sini tidak ada yang pemula harus jenisnya ini, enggak. Itu. Jadi kembali kepada bagaimana cara kita melakukan perawatan terhadap tanaman, itu saja. Jadi menggunakan greenhouse ataupun atap dengan yang tidak, ini memang ada plus minusnya ya. Kalau yang menggunakan atap ataupun greenhouse, kita bisa membuahkan di saat musim penghujan karena dia terlindung dari curah hujan. Seperti itu. Tapi kalau yang tidak menggunakan atap, gimana sih sisi keunggulannya? Sisi keunggulannya adalah karena dia terpapar sinar matahari secara langsung. Di saat pohon anggur itu berbuah, maka warna buah lebih cerah, kadar manis lebih tinggi, daya tahan pohon terhadap penyakit juga lebih kuat. Seperti itu. Bukannya justru gampang terserang penyakit? Gampang terserang penyakit itu bagaimana kita melakukan perawatan di saat musim penghujan, seperti kita melakukan penyemprotan dengan pestisida ataupun insektisida secara rutin. Nah, kalau misalkan kebun anggur ini diharuskan dengan greenhouse, bagaimana kalau yang dengan hektaran? Kan itu. Ya, seperti itu aja. Harapan ke depan adalah terus kita berkolaborasi dengan instansi pemerintah, peran serta dari KPKP Jakarta Timur ataupun DKPKP Pusat ya, untuk mendukung program penghijauan atau urban farming, petani kota ya, terus digenjotkan sehingga bisa tercipta yang namanya penghijauan di kota untuk mencegah ataupun mengurangi kadar polusi. Itu aja. Kalau buat Pulau Gebangnya? Kalau untuk Pulau Gebangnya kebetulan memang di sini memang sudah ada program ya Bang, program ke depan, program jangka panjang yang mana terus akan dilakukan pembangunan seperti mungkin bulan Oktober kita akan lakukan pembuatan greenhouse untuk hidroponik, penanaman pohon-pohon buah seperti jambu, mangga. Karena memang di Pulau Gebang ini khusus untuk lahan sentra tanaman buah. Bagi kawan-kawan ya, para penggiat urban farming yang tertarik mengembangkan budidaya tanaman anggur ini, bisa menghubungi saya Yatno Gondrong di nomor telepon 0813 1951 8009, atau bisa juga cek di YouTube saya Yatno Gondrong ataupun TikTok saya Yatno Gondrong dan Instagram. Nah, kalau buat yang datang langsung bagaimana? Yang datang langsung silahkan aja. Kalau memang dari jauh, tinggal klik aja di Google Map Kebun Anggur Pulau Gebang.